Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu hal penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu. Ini terutama kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada hubungannya dengan pinjam meminjam dan kredit di perbankan ya. Ini terutama untuk Bank Himbara ya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditandatangani secara resmi oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dengan nomor 47 ya, atau peraturan pemerintah nomor 47 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM. Terkait dengan peraturan pemerintah yang telah resmi ditandatangani oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, tentu itu adalah merupakan satu hal yang disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia karena belum semur jagung Pak Presiden Prabowo Subianto memimpin sudah mewujud nyatakan realisasi janji politik untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat, salah satunya yaitu untuk menghapus kredit utang macet UMKM dengan resmi penandatanganan peraturan pemerintah nomor 47 2024. Instruksi tersebut berdasarkan peraturan pemerintah Bapak Ibu. BRI menyambut positif kebijakan penghapusan utang macet UMKM tersebut. Nah, supaya lebih jelas, apa respon dari BRI terkait dengan penghapusan utang macet UMKM ini? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merespons terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang piutang macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Setidaknya ada sejumlah poin yang menjadi perhatian oleh BRI dan hal ini perlu diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada hubungannya dengan piutang macet ya, usaha mikro kecil dan menengah. BRI menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat pemerintah atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang piutang macet usaha mikro kecil menengah UMKM, kata Direktur Bisnis Mikro BRI Supari dalam keterangan resminya pada Selasa 12 November 2024. Dia menjelaskan kebijakan hapus tagih sebelumnya telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ya UU P2SK. Adanya peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menjadi kebijakan yang lebih teknis atau operatif, terutama kriteria kredit atau nasabah yang dapat dihapus tagihkan. Supari mengatakan, adapun kriteria sebagaimana dikutip pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, penghapus tagihan piutang macet dapat dilakukan pada sesuai dengan pasal 6 ayat 1, yaitu kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang sudah selesai programnya saat berlakunya peraturan pemerintah ini. Artinya, saat berlakunya peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 yang telah resmi ditertangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang bersangkutan atau kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuifaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau instansi yang berwenang. Kredit atau pembiayaan yang dihapus tagih di atas harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ya, jadi ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Bapak Ibu. Ya, tepatnya di pasal 6 ayat 2. Nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar 500 juta per debitur atau nasabah telah dihapus bukukan
minimal 5 tahun pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku. Bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan, dan tidak terdapat agunan kredit atau pembiayaan, atau terdapat agunan kredit atau pembiayaan namun kondisi tidak memungkinkan untuk dijual, atau agunan sudah habis terjual tetapi dapat melunasi pinjaman atau kewajiban nasabah. Itu tidak berlaku Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar ditegaskan untuk kredit yang tidak bisa ditebus atau tidak bisa ditagih lagi. Di samping itu, kebijakan penghapusan piutang macet dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak berlakunya peraturan pemerintah pasal 19. Ya, itu terdapat pada pasal 19 jelasnya. Adapun jumlah kredit BRI yang dapat dihapus sesuai kriteria tersebut saat ini tengah dihitung, dan agar dapat segera diimplementasikan, BRI juga mempersiapkan perangkat kebijakan internal. Untuk kredit usaha rakyat atau KUR merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank, dan saat ini programnya masih berjalan. Sehingga sesuai pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, maka KUR tidak termasuk kriteria yang dapat dihapus tagih tuturnya. Ingat Bapak Ibu ya, kredit usaha rakyat atau KUR tidak termasuk kriteria dihapus tagih tuturnya. Itu penjelasan resmi Bapak Ibu. Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam atau blacklist, namun masih memiliki potensi usaha dan memenuhi kriteria penghapusan tagihan, dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan atau kredit sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Jadi semakin jelas Bapak Ibu ya penjelasan terkait dengan penghapusan utang macet UMKM. Jadi kebijakan penghapus tagihan kredit tersebut dapat dipastikan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, karena kredit yang dihapus tagih telah dihapus buku sebelumnya, jelasnya. Dia mengatakan perlu diketahui, di industri, pembiayaan terkait dengan pengelolaan kredit bermasalah diantaranya dilakukan melalui hapus buku dan hapus tagih. Ya, dilakukan melalui hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku merupakan penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank seperti kategori macet sudah dicadangkan 100%. Dan sebagainya, hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan. Tetapi dalam arti yang sudah macet itu artinya dihapus bukukan, dalam arti tidak bertambah lagi. Namun setelah lunas utangnya maka jelas ya para debitur tersebut bisa berhak lagi untuk melakukan peminjaman di bank. Sementara itu, untuk hapus tagih merupakan penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali. Kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi dan persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional dan telah diputus dalam rapat umum pemegang saham, dan sebagainya. Implementasi dari kebijakan penghapus tagihan kredit harus dilakukan dengan kriteria yang ketat sebagai antisipasi terhadap potensi moral hazard. Oleh karena itu, edukasi kepada nasabah merupakan hal yang penting, bahwa kredit yang dihapus tagih berasal dari dana simpanan masyarakat yang harus dikembalikan oleh bank. Sehingga moral hazard terhadap kebijakan ini dapat dihindari dan diantisipasi agar stabilitas perbankan nasional terjaga dengan baik. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku UMKM, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif
dan berkeadilan, tutupnya. Itulah informasi berupa penjelasan detail terkait dengan penghapus tagihan dan penghapus bukuan utang kredit macet UMKM sebagaimana peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 yang telah disahkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian informasinya, semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.